ala atharihim bi'Isa bin Maryam, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahwa Allah utus Isa putra Maryam membenarkan kitab sebelumnya yakni Taurat, dan kami menurunkan Injil kepada mereka, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin, kalau ada kitab yang Allah turunkan itu pasti merujuk kepada penghapusan dari hukum-hukum kitab sebelumnya. Contoh misalkan Zabur disempurnakan oleh Taurat. Taurat disempurnakan oleh Injil. Injil disempurnakan, ditutup semuanya dengan Al-Quran. Dan Al-Quran berlakunya bukan untuk satu kaum Arab saja, enggak. Hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk untuk seluruh umat manusia. Karena Rasulullah diutus itu rahmatan lil alamin. Rasulullah itu pembawa rahmat untuk seluruh alam. Bukan cuma satu makhluk, dua makhluk, tiga makhluk. Enggak. Semua alam. Semesta alam. Rasulullah SAW itu diutus untuk semua alam. Bukan hanya untuk manusia, bukan untuk kita saja, tapi bahkan untuk semesta alam. Itu maknanya kata para ulama, untuk tanaman, untuk hewan, untuk semua makhluk. Nabi pun SAW diutus untuk mereka. Maknanya rahmatan lil alamin. Jadi rahmat adanya Rasulullah. Hewan-hewan tuh nggak boleh sembarangan aja. Adanya Rasulullah, tanaman tuh nggak boleh sembarangan, kecuali kita juga punya adab terhadap tanaman. Bahkan kata Nabi, kalau dalam tangan kalian itu terdapat bibit pohon dan kalian tahu besok kiamat, tanam bibit pohon tersebut. Walaupun kita tahu besok kiamat, iya. Berarti kan Nabi care juga nggak sama lingkungan? Care. Tapi perhatian nggak sama penghijauan? Perhatian. Bahkan sampai Nabi bersabda, kalau kalian mendapati besok hari kiamat, sedangkan di tangan kalian tetap kalian dapati adanya bibit pohon, tanam. Walaupun besok kiamat, apalagi sekarang. Makanya kita juga perlu memperhatikan kondisi lingkungan. Ada yang ditanam, tanam. Dari situ hadirin kita menjalankan perintahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran itu petunjuk yang paling sempurna, dan Nabinya sallallahu alaihi wasallam, ana khataman nabiyyin. Kata Nabi, aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di. Enggak ada nabi sesudahku, kata Rasul. Enggak ada nabi sesudahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada nabi lagi. Kalau ada apa ibunda? Oh, kalau Nabi itu gimin gimana? Waduh, PR itu. La nabiyya ba'di. Kata Rasulullah, nggak ada nabi lagi sesudah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada nabi lagi. Jadi kalau ada nabi yang ngaku namanya mungkin Tugimin kah, ngaku nabi namanya misalkan Mirza Ghulam Ahmad, hoax. Dan fix pasti nabi palsu. Pernah zaman dulu ada Musailamah Al-Kadzab, orang yang ngaku nabi palsu. Orang yang ngaku nabi dan ini adalah nabi palsu. Pernah dikatakan, wahai Musailamah Al-Kadzab, dulu Rasulullah Muhammad meludahi sumur ini dan sumur ini pun menjadi jernih. Coba kamu ludahi kalau kamu benar-benar nabi dan buatlah sumur ini jernih. Akhirnya Musailamah Al-Kadzab meludah jemaah. Begitu dia meludah, airnya bukannya jernih, bukannya wangi, tapi malah butek dan bau busuk. Ini nabi palsu nih pada zaman itu, Musailamah Al-Kadzab. Ada juga yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Lahirlah satu golongan namanya Ahmadiyah. Kenapa kok itu Ahmadiyah ada? Karena mereka mengakui masih ada nabi sesudah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nggak ada nabi sesudah Rasulullah, nggak ada nabi.
Sesudahnya Rasulullah itu nggak ada lagi. Cuma Rasulullah SAW aja jemaah, Nabi terakhir, nggak ada lagi. Bahkan Nabi pernah memuji, tapi kan ini bentuknya pujian. Kalau ada seorang Nabi sesudahku, lakana Umar, Nabi itu adalah Umar bin Khattab. Tapi kan ini bentuknya pujian. Maksudnya Rasulullah bukan menganggap Umar itu adalah seorang Nabi. Enggak, Umar itu sahabat Rasulullah SAW. Tapi Sayyidina Umar ini dipuji sama Nabi Muhammad SAW. Dipuji jemaah. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan takut ya jemaah. Pujian Rasul terhadap Umar bin Khattab itu bukan menandakan Umar adalah seorang Nabi, tapi itu pujian sebagai bentuk kemuliaan sahabat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau habis Nabi nggak ada, karena Nabi sudah tutup dengan kalimat ana khataman nabiyyin, aku penutup para nabi. La nabiyya ba'di, nggak ada nabi sesudah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 47. Dan hendaklah pengikut Injil itu memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ciri-ciri fasik, nggak mau mutusin perkara sesuai dengan yang Allah inginkan. Pernah ada seorang sahabat, ini bagus banget, nanya gini jemaah, ya Rasulullah, apa pendapat Anda kalau saya bilang halal apa yang Allah halalkan, saya bilang haram apa yang Allah haramkan, walam azid dzalika minhu bisyai, dan saya tidak akan pernah nambah-nambahin dan saya nggak akan pernah ngurang-ngurangin. Pokoknya takarannya pas. Allah bilang halal, ya halal. Allah bilang haram, saya jauhi. Allah perintahkan gimana? Ya, dilakukan, diperintahkan itu. Walam azid dzalika minhu bisyai, dan saya nggak akan nambah-nambahin, saya nggak akan kurang-kurangin. Pemuda ini nanya gini jemaah, a'adkhul jannah ya Rasulullah, apakah saya masuk surga ya Rasulullah karenanya? Apa jawab pemuda ini? Apa jawab Rasulullah sama pemuda ini? Iya, kamu pasti masuk surga. Amalan masuk surga salah satunya adalah halal ya bilang halal, haram ya bilang haram. Jangan ditambah, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangi. Adkhul jannah, iya. Apa kami masuk surga ya Rasulullah? Qala na'am, iya, kamu masuk surga. Inilah amalan-amalan istimewa, sebab karena seseorang itu mau berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang gak mau berhukum dengan hukumnya Allah, faulaika humul fasiqun. Allah berfirman, mereka itulah golongan orang-orang yang fasik. Apa bedanya fasik sama munafik? Bedanya apa jemaah? Fasik udah tahu salah tetap dilakuin, itu fasik. Munafik menampakkan seolah beriman padahal hatinya penuh dengan kekufuran, mendustakan, dengki, membenci kaum muslimin. Di depan tuh tampilannya manis banget, di balik itu ternyata merusak, pencitraan. Munafik. Orang fasik, dia tahu salah, dia tahu keliru, tapi dia tetap mengerjakan hal itu, dia tetap melakukan hal itu namanya orang fasik. Satu lagi namanya orang zalim. Apa orang zalim? Orang yang dia menganiaya dirinya sendiri, orang yang menempatkan sesuatu nggak pada tempatnya. Faulaika humuz zalimun. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Satu lagi namanya kafirun. Siapa kafirun? Orang-orang yang tertutup, terhalang hatinya, terhijab hatinya daripada iman, makanya disebut orang-orang yang kafir, orang-orang kufur. Ayat 48, lanjut jemaah, agak panjang. Dan kami Allah telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Maka putuskan perkara kalian dengan apa yang Allah turunkan
turunkan kepada kalian, janganlah kalian mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami beri aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah sajalah kamu dikembalikan. Kita kembali kepada Allah. Dari sekarang harus mulai jangan merasa memiliki, ya jemaah. Karena siapa yang merasa memiliki biasanya akan kecewa ketika kehilangan. Makanya kalau nggak mau kehilangan, jangan pernah merasa memiliki. Biasa aja. Jangan pernah merasa memiliki, nanti nggak akan pernah merasa kehilangan. Kalau hilang mah ya memang sudah bukan punya kita. Kalau hilang mah ya memang ini semua titipannya Allah. Jadi kita mah hilang biasa aja, nggak begitu gelo, nggak begitu sakit hati. Karena kita dari awal sudah memutuskan nggak pernah merasa memiliki. Toh semuanya pun punya Allah. Bahkan tubuh yang sekarang kita gunakan untuk bergerak, untuk safar, ini semua punyanya Allah, titipannya Allah. Semuanya itu titipannya Allah jemaah. Gak ada yang kita miliki. Berikutnya, ilallahi marji'ukum jami'a. Sesungguhnya kalian akan dikembalikan kepada Allah semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, semua akan diberitahukan oleh Allah. Fayunabbi'ukum, nanti Allah tampakkan, nanti Allah ceritain, nanti Allah kasih tahu. Dulu tuh kalian tuh ributin apa di dunia, Allah tuh kasih tahu. Yang rebutan harta warisan, yang memperebutkan masalah sampai sikut-sikutan cuma gara-gara rebutan masalah ekonomi, itu nanti Allah kasih tahu tuh jemaah. Allah beritahu tuh nanti gimana dia dan dapat apa dia dan bagaimana hidupnya. Nanti Allah kasih tahu tuh. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Kalau kita nanti dapat dari sebelah kanan, Allah sedang memberikan kebaikan buat kita. Tapi siapa yang dapat rapotnya min wara'a zahri, dari bagian belakang, inilah orang-orang yang akan menyesal selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka termasuk orang-orang yang mendapat rapor dari bagian belakang sebab karena keburukan yang mereka lakukan. Nauzubillahi min dzalik. Ayo sebelum nanti kita berpulang ke pangkuan Allah, disiapkan dengan persiapan yang baik, karena kita semua nanti akan ditampakkan dan diberitahukan oleh Allah tentang apa yang selama di dunia kita kerjakan. Barakallahu fikum jemaah. Sampai sini kita nanti buka tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Mau sama dengan tema juga boleh, mau di luar tema juga boleh. Barakallahu fikum. Buat teman-teman juga yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, silakan tap link di bio, sebut namanya, asal kotanya, asal negaranya, dan ayo kita buka tanya jawab. Barakallahu fikum. Besok kita lanjut insyaallah hadirin ayat ke-50. Ayat ke-50. Oh, sudah kembali. Enggak apa-apa, nanti lewat online, lewat TikTok, lewat Instagram, lewat YouTube, begitu aja. Ada yang mau bertanya, waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Silakan hadirin. Alhamdulillah. Kalau nggak ada yang nanya tuh saking fahamnya ya jemaah. 4 syarat kalau ada orang yang pernah buat keliru sama kita. 1, boleh dibalas tapi harus pastiin setimpal balasannya. Jangan lebih. Kalau kurang boleh, lebih jangan. Yang kedua, balasannya diam. Yang ketiga, balasannya memaafkan. Yang keempat, balasannya mendoakan. Itu balasannya. Yang paling belakang tuh paling berat. Memaafkan sama memaafkan agak-agak lumayan bisa lah ya. Tapi mendoakan berat kayaknya. Karena kadang-kadang kita pengennya doain, ya Allah putusin urat sarafnya. Alhamdulillah. Ya yarhamkallah.
abang udah nangis duluan. Masya Allah, apa aja. Iya. Ini Pak Ustaz, ibu ini belum lama sudah ada suaminya. Tapi ibu itu sebagai maaf, dan bagaimana caranya untuk meminta maaf? Atau suaminya sudah tidak ada? Gimana caranya kita meminta maaf sama suami kita yang sudah meninggal dunia? Yang pertama, ketahuilah bahwa cara terbaik minta maaf kepada orang yang telah tiada itu dengan berjanji untuk menjadikan diri kita yang lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Dan caranya banyak-banyak istighfar dan taubat sama Allah. Kalimatnya astagfirullah wa atubu ilaih. Banyak-banyak istighfar dan taubat sama Allah. Tapi saya tetap bisa nggak kirim pahala sama suami saya yang sudah wafat? Bisa. Ada 7 cara ngirimkan pahala kepada suami yang sudah meninggal dunia atau orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Cara yang pertama, badalkan haji untuk beliau. Yang kedua, badalkan umrah untuk beliau. Yang ketiga, bersedekah, berinfak atas nama beliau. Jadi di atas namain beliau. Yang keempat, berkurban di hari raya Idul Adha atas namakan nama beliau. Yang kelima, kalau dulu beliau pernah ngajarkan ilmu sama kita, maka ilmu itu ajarin lagi sama yang lain. Ilmu itu ajarin lagi sama yang lain. Lalu yang keenam, sambung silaturahim sama kerabat beliau bila mana kerabat beliau ini adalah perempuan. Boleh perempuan sama perempuan sambung silaturahim. Plus jaga silaturahim sama keluarga beliau. Wafat, walaupun sudah wafat kan beliau tetap suami kita. Tetap kita wajib menjalin hubungan baik sama keluarga suami. Yang terakhir, kirim doa kepada beliau. Minimal doanya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Paling minimal doanya itu. Coba diulangi. Allahumma gfir lahu warhamhu. Paling minimal kirim doa itu. Kalau sama orang tua, doanya Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Dan ingat selalu, kalau untuk anak yang sudah wafat, doanya gimana? Sama jemaah. Allahumma gfir lahu kalau laki-laki anaknya, Allahumma gfir laha kalau perempuan anaknya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Dan ingat ya jemaah, kita nanti ketemu lagi insya Allah di surganya. Jadi kita pisah sebentar aja jemaah. Dan dunia ini sebentar kan? Kira-kira kita hidup 10 tahun ini cepat apa lama? Cepat. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sebelum setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu atau sepekan, sepekan rasa sehari, sehari rasanya seperti satu kejapan mata. Aukama kala Nabi, atau sebagaimana Nabi bersabda. Jadi kalau hari ini kita lagi kehilangan orang yang kita cintai, belajar untuk ridho menerima takdir Allah. Setelah itu berbaik sangka kepada Allah kalau kita nanti ketemu lagi sama beliau di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nikah lagi, ketemunya sama suami yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nih dengar ya jemaah. Jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seseorang suaminya meninggal dunia lalu beliau menikah lagi, pertanyaannya, dengan suami yang mana nanti beliau dikumpulkan di surganya Allah kelak? Jawaban Rasulullah, beliau nanti dikumpulkan dengan suami yang paling salih. Jadi dikumpulkan sama suami yang paling. Dua-duanya soleh gimana? Yang paling salih di antara yang kedua itu. Yang paling salih. Lah kalau dua-duanya salih,
Allah paling tahu siapa yang kesolihannya lebih banyak antar satu sama yang lain. Suami pertama soleh, suami kedua ternyata lebih solih. Nanti kata Nabi dikumpulkan sama yang paling solih di antara yang pernah dinikahin. Lah kalau nikahnya lebih dari 2 kali, 3 kali, 4 kali, nanti beliau tetap dikumpulkan sama suaminya yang paling soleh. Begitu. Itu meninggal ya jamaah. Ya kalau bercerai tentu saja dikumpulkan sama suami yang paling terakhir sampai dia menutup usia, bila mana dia mendapati suami itu salih dan berjumpa di surganya Allah. Karena kalau udah bercerai, mohon maaf, kalau sudah bercerai, cerai hidup ya, bukan cerai mati, cerai hidup sudah nggak ada lagi ikatan hubungan suami istri. Ya nggak sih? Iya kan? Kalau udah cerai hidup kan udah nggak ada hubungan suami istri lagi kan? Hubungannya adalah orang tua, iya. Tapi kalau udah cerai hidup kan udah nggak ada hubungan suami istri lagi. Silaturahminya bagaimana? Silaturahmi, bolehkah seseorang menjalin silaturahmi kepada mantan suami? Menjalin silaturahmi dibatasi dengan batasan hukum syariat. Maksudnya dengan keluarganya ya? Iya harus. Menikah anak? Nggak ada masalah. Ketika seorang cerai hidup, dia menjalin hubungan sama anaknya, nggak ada masalah. Menjalin hubungan karena anak kepada keluarganya nggak ada masalah, tapi tetap hubungannya dibatasi karena kita sama-sama tahu orang yang sudah cerai sudah berlaku bukan siapa-siapanya lagi, sudah jadi orang lain. Takut-takut ada sesuatu yang sampai kebablasan. Kalau sampai kebablasan hukumnya zina dan itu haram, na'udzubillah, dan termasuk dosa besar. Begitu hadirin. Barakallahu fiik. Ya ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya dari Bu Eti mewakili ibu sebelah nih. Katanya kalau suami udah meninggal, suami istri cerai hidup, terus kitanya kan nggak nikah lagi, nanti ketemunya sama siapa? Insya Allah. Siap. Semoga Allah memuliakan ibu yang bertanya sekeluarga dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Kalau seorang istri kan cerai hidup, suaminya nikah lagi, tapi kita sebagai istri nggak nikah lagi, nanti di surga sama siapa? Sungguh kami Allah benar-benar menciptakan kalian semuanya zaujaini, pasti berpasang-pasang, la'allakum tazakkarun, agar kalian mengingat-ingat kebesarannya Allah. Jadi kita ada pasangannya nggak? Pasti ada. Tapi pertanyaannya cuma 2. Pasangan saya ini di dunia, tanda tanya, atau di surga, tanda tanya. Yang tahu itu nanti waktu yang menjawabnya. Kalau emang jodohnya nanti nikah lagi, alhamdulillah, ya nikmatin aja, emang proses perjalanannya begitu. Kalaupun nanti meninggal belum nikah lagi, insya Allah kalau ahli surga pasangannya adalah bidadaranya surga, pangeran-pangeran di surga yang Allah siapkan. Jadi tenang jemaah, sebenarnya kita mah udah ada jodohnya. Cuman jodohnya kalau nggak ketemu di dunia, nanti jodohnya ketemu di yang tenang jemaah. Nanti jodohnya ketemu di akhirat sama pangeran-pangeran di surganya Allah yang Allah ciptakan. Begitu ya jemaah. Barakallahu fikum. Ada lagi silakan. Salam. Yang satu seperti yang sudah dijelaskan tadi
selama dia pakai atau dia belum dapat hidayah dari Allah. Satu. Yang kedua, kalau kita ini dalam keadaan dari Alhamdulillah sudah dicatat terus keuntungan kita, musibah kita, sudah sampai tanggal meninggal kita. Dicatat pula kan istri dan suami kita berapa? Ya. Semoga Allah memuliakan Ibu Haji sekeluarga besar, seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Pertanyaan yang nomor 2 dulu. Umur 120 hari, arba'ina syahr atau bukan arba'in, arba' ashhur atau 4 bulan itu sudah dicatat. 120 hari Allah tiupkan fayanfukhu fihi ruh, kata Rasulullah, ditiupkan ruh di dalam janin tersebut. Bikat bin rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun au sa'idun. Dicatat langsung sama Allah, ditulis dalam takdir. Rizkihi, tentang rezekinya, total sampai matinya berapa miliar atau berapa ratus juta atau berapa lebih daripada itu. Yang kedua, wa amalihi, dicatat juga tentang amal-amalnya, termasuk nanti jodohnya siapa. Lalu kemudian kalau udah jodohnya siapa, mungkin pindah jodohnya lagi kepada siapa, itu juga dicatat semuanya. Wa ajalihi, ajalnya dicatat, kapan waktunya, sebabnya karena apa, tanggal berapa, menit berapa, di rumah sakit mana, atau tidak di rumah sakit, wafatnya lagi jalan tiba-tiba wafat, serangan jantung atau apa, itu dicatat semuanya. Terus yang keempat, saqiyun au sa'idun, kata Rasulullah, dicatat hidupnya bahagia atau hidupnya sengsara, dicatat juga. Jadi benar nggak kalau dicatat nanti termasuk nih jodohnya kita siapa? Sudah dicatat semuanya. Cuman tugas kita tetap wajib berikhtiar dengan ikhtiar terbaik. Ingat rumus ini ya jemaah, rezeki tertakar tidak mungkin tertukar, tapi tugas kita wajib ikhtiar. Diulangi. Rizki tertakar tidak mungkin tertukar, tugas kita wajib ikhtiar. Termasuk, nah jadiin status tuh, termasuk ikhtiar jemput jodoh terbaik, itu ikhtiar, termasuk tuh ikhtiar. Termasuk cari calon mantu terbaik. Termah ibu kalau ngaji ada mbak-mbak masih muda, bisikin aja, mbak udah nikah belum? Kalau belum, kasih tahu, nih foto anak saya. Siapa tahu jodoh. Masih mending kan jamaah? Artinya lebih baik ketemu calon menantu di tempat yang baik, itu lebih barokah daripada di tempat yang kurang baik. Walaupun sekali lagi kita mah nggak pernah mandang itu ya. Orang yang belum baik bisa aja dapat hidayah berubah jadi lebih baik kan. Orang yang baik juga bisa kadang putar balik malah kembali kepada keburukan kan bisa aja. Tapi setidaknya kita lagi ikhtiar cariin calon mantu yang baik buat anak kita misalkan. Itu ikhtiar aja silakan. Terus pertanyaan yang pertama, apakah orang yang fasik dia tahu itu dosa, dia tetap mengamalkan dosa itu, termasuk orang-orang yang belum dapat hidayah? Orang fasik sama orang yang belum dapat hidayah berbeda. Jadi orang dapat hidayah itu seperti orang dapat sinar matahari. Kira-kira semua dapat sinar matahari enggak? Dapat. Sinyal hidayah itu kayak sinar matahari. Semua dapat sinyal hidayah. Tapi ada yang ngurung diri dalam kamar, tutup gorden, tutup jendela, selimutan, lanjut tidur. Padahal matahari sudah terbit. Orang sama hidayah kadang begitu. Hidayah itu kayak matahari. Ada yang mau pakai buat olahraga, mumpung matahari terbit nih, ayo pakai buat berolahraga. Tapi ada yang menutup diri, akhirnya kamarnya tetap gelap. Sama, hidayah sinyalnya udah datang, tapi ada yang mau jemput, ada yang malah nolak. Orang-orang fasik, ini hidayah mau udah datang, buktinya dia tahu yang benar yang mana, betul? Dia tahu ini baik, tapi nggak dia kerjain. Dia tahu ini salah, berarti hidayah udah datang belum? Udah dapat, karena dia tahu ini salah, tapi dia tetap kerjakan. Itulah orang-orang fasik. Jadi orang fasik sama orang belum dapat hidayah itu beda. Dan kalimatnya itu bukan nggak ada orang yang belum dapat hidayah. Sekali lagi, nggak ada orang yang belum dapat hidayah. Sebenarnya kita semua sudah dapat hidayah. Coba buka Quran surah Al-Baqarah. Yuk, saya yakin ibu haji semuanya nih hafal Al-Baqarah semua. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Lanjutin.
jawabannya. Jadi selama ini bilang belum dapat hidayah nih, dia lagi bohong, belum dapat hidayah, karena Allah sudah turunkan Al-Quran. Dzalikal kitab, Al-Quran ini la raiba fi, nggak ada keraguan. Hudal lil muttaqin. Hudan itu artinya apa? Selain petunjuk, hidayah. Jadi udah dapat hidayah belum? Udah. Kita semua dapat hidayah belum? Udah. Cuman ada yang nolak, ada yang jemput hidayah. Maka mah hadirin, termasuk nih jemaah datang ke Wonosobo ini kan dalam rangka selain mungkin jalan-jalan ke Dieng, menikmati indahnya panorama Wonosobo, kan jemaah juga lagi jemput hidayah. Jarang-jarang loh jemaah sambil jalan-jalan sambil ngaji. Itu namanya sambil menyelam minum, sambil makan kari, sambil makan karika, sambil menyelam minum air, sambil makan. Cocok banget itu jemaah. Jadi gitu ya jemaah. Arti sama mie ongklok. Jadi tuh sambil jalan-jalan dapat, senang-senangnya dapat, refreshingnya dapat, melepas penatnya dapat, ilmunya dapat, barokahnya dapat. Itu yang terbaik. Karena Rasulullah tuh kalau doa, nih doanya Nabi jemaah, diingat-ingat nih doanya Nabi. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, fi safarina hadza, dalam setiap derap langkah perjalanan safarku. 3 yang Nabi minta. 1, albirra, kebaikan. Jadi safar itu harus, pokoknya harus dapat yang baik-baik. Yang kedua, wat taqwa. Nabi minta sama Allah, jadikan safarku ini takwa, harus dapat takwanya. Tadi sholat tahajud dapat, sholat qobliyah subuh dapat, sholat subuh dapat, kajian subuh syuruk dapat. Nanti sholat syuruk pahalanya senilai haji umroh 3 kali, umroh sempurna, haji sempurna dapat. Itu takwanya dapat. Terus yang ketiga, ini jemaah, wa minal amali ma tarda. Ya Allah, jadikan amal ini amal yang Engkau ridhoi. Jadi makanya ntar kita kalau pas berdoa, Rabbana 1 2 3, taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Itu doanya. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amalan kami. Safar jauh-jauh, ikhlas karena Allah, cari barokah di masjid. Mudah-mudahan setiap perjalanan kaki kanannya meninggikan derajat, kaki kirinya menghapus dosa. Plus Allah dekatkan kita dengan syurganya Allah, insya Allah. Karena orang-orang yang nyambung silaturahim kan ciri-ciri ahli syurga. Kata Nabi kan, di antara ciri-ciri ahli syurga orang yang suka sambung silaturahim. Karena kata Nabi, la yadkhulul jannah qati', nggak akan masuk syurga orang yang memutus. Putus apa ya Rasulullah? Kata Nabi, qati'ur rahim, memutus silaturahim. Makanya mah kalau bisa nanti jamaah mungkin nggak di sini aja. Mungkin jamaah nanti pergi ke Jogja. Kalau bisa ya jamaah, tetap sambil jalan-jalannya dapat, ilmunya dapat, berkahnya. Ntar mungkin jalan-jalan ke Bandung, sambil jamaah dapat jalan-jalannya, hilang penatnya, hilang pusingnya, dapat refreshingnya, dapat berkahnya juga. Ntar jamaah jalan-jalan lagi mungkin kemana, termasuk juga mudah-mudahan kita semua nanti berangkat bareng-bareng, satu ketika bisa berhaji bareng, bisa umroh bareng-bareng. Semuanya niatin karena Allah, niatin semuanya karena Allah. Jadi safarnya dapat, ilmunya dapat, berkahnya dapat, refreshingnya juga dapat. Begitu jamaah. Nih makanya jalan-jalan kayak gini nih kalau bisa mah ikut-ikut. Tadi kan ketahuan, kan kata Nabi begini ya. Mohon maaf, ini bukan kata Nabi tapi kata Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau mau kenal orang baik, tempat
tempatnya mah bukan di masjid semata, bukan di majelis ilmu saja, tapi kata Sayyidina Umar, kenalilah orang itu dalam 3 hal. 1, ketika transaksi uang dengannya. Ada utang piutang, gimana cara bayar utangnya? Pas datang mah nangis-nangis, "Po, tolong pinjemin." Pas ditagih mah lebih galak daripada yang nagih. Tuh, ketahuan uang, perihal uang tuh gimana? Nggak cuma utang piutang aja, dalam bermuamalah dia curang nggak? Dia bilang barangnya original, ternyata barangnya KW. Dia bilang nih grade A, ternyata grade C. Dia gimana kalau bermuamalah? Termasuk tuh uang tuh gimana? Cara dia membayar upah, cara dia memberikan sesuatu, itu juga termasuk tuh muamalah. Tepat waktu nggak membayar gajinya, on time nggak, dan segala macamnya. Terus yang kedua, kenali orang itu ketika engkau sedang safar. Di bis tuh ketahuan tuh. Nanti yang royal siapa, nanti yang pelit siapa. Tapi di sini mah nggak ada. Itu mah di planet Pluto aja mah. Nanti yang royal, "Ibu, nih saya ada makanan keripik, yo dibagiin 1 bis, yo bagi rame-rame." Ntar yang mampir ke Alfamart atau minimarket manapun atau Indomaret gitu ya, mampir ke minimarket, habis itu dia beli sesuatu, dia bagi-bagiin, yo bareng-bareng. Ntar ketahuan tuh, dalam perjalanan ketahuan. Siapa yang ngeluh, dikit-dikit ngeluh, "Duh lama banget ya, aduh capek nih, aduh mana kagak." Ketahuan tuh yang ngeluh siapa, ya gak? Yang komplain atau apa, ketahuan. Dalam safar tuh ketahuan. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, 1 dalam uangan, 2 dalam safar. Ini yang ketiga, kenali, kamu benar-benar akan mengenali seseorang ketika bermalam bersama. Nginep, tidur teman sekamar. Siapa teman sekamarnya? Ntar kenal tuh. Oh ternyata teman sekamarnya baik. Aduh lagi ini nih masuk angin atau apa, ntar dibantu cariin obat, lagi cariin apa. Kan ketahuan. Oh berarti teman sekamarnya baik. Baru kita ketahuan. Karena kalau nyari di masjid, biasanya semua orang di masjid baik. Ketemu di masjid insya Allah baik semua. Ketemunya di majelis ilmu biasanya baik. Tapi nanti kalau udah berurusan sama uang, orang itu baru keluar aslinya. Setuju? Ada di sini? Gak ada. Punya utang semua di sini? Ya Allah, yang punya utang mudah-mudahan segera lunas. Jadikan hutangnya hutang terakhir. Jangan buka-buka riba lagi. Hindarkan dari mara bahaya. Jadikan ya Allah istiqomah sampai husnul khatimah. Dan jangan buka utang lagi jamaah ya. Ingat nih rumusnya, diulangi, pakai selama-lamanya. Mampu beli silakan. Belum mampu sabar. Jangan kemakan gengsi. Jangan bermudah-mudah berhutang. Diulangi, mampu beli, belum mampu sabar. Jangan kemakan gengsi. Jangan mudah-mudah berhutang. 4 ya, diulangi. 1, 2, 3, 4. Jangan mudah-mudah berhutang. Sampai motornya ada keterangannya kurang 53 cicilan lagi. Sampai bahkan jilbab gamisnya aja ada keterangan kurang 3 bulan lagi. Astagfirullah. Janganlah jamaah. Kalau bisa mah tadi ya. Kalau nggak mampu beli, mau beli rumah gimana? Kan rumusnya udah mampu beli, belum mampu. Berarti kalau belum mampu, sabar. Kalau dengan alternatifnya kita misalkan nyicil dan segala macam, kembalikan kepada konsep akadnya. Kalau akadnya, cicilannya itu nanti cenderung kepada riba, Allah yang berfirman Al-Baqarah 275, wa halallahu al-bai', Allah halalkan jual beli, wa harramar riba, dan riba itu haram. Sebaiknya
Tidak. Nanti puyeng kepalanya. Cicil rumah 10 tahun, hidupnya belum tentu nyampe 10 tahun. Tidurnya kurang nyenyak. Aduh, masih ini nih, masih itu nih. Ingat jamaah ya. Kata Nabi, Allah berfirman, Ana inda zanni abdi bi. Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau hambanya sangka baik sama Allah, Allah kasih yang lebih baik. Makanya nih ya, kasih tip pelan-pelan. Sama kok, kita juga masih kontraktor, tapi harus punya mental ini. Bismillah ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau pasti izinkan hamba beli rumah secara cash, tunai. Allah maha kaya nggak? Kenapa kitanya ragu-ragu padahal Allahnya maha kaya? Kan cara kita gesek ATM dalam tanda petik ya jemaah, maksudnya cara kita minta rezeki, minta nominal angka, itu kan segampang angkat tangan begini kan. Ya Allah, hamba lagi butuh Ya Allah, anak hamba udah 7, rumah masih ngontrak, kadang kalau hujan sering bocor, belum lagi kebanjiran misalkan. Mudahkan ya Allah, pindah rumah ke yang nyaman. Engkau yang maha kaya, mampukan hamba beli cash. Nanti kalau jamaah baik, ingat kata Nabi, fa'in khair fa khair. Kalau kamu terus sangka baik sama Allah, Allah kasih yang lebih baik. Allah kasih yang lebih baik. Jadi kalau Allah sudah terus kita berbaik sangka, jadi kalau kita sudah terus berbaik sangka kepada Allah, Allah nanti ngasihnya yang lebih baik. Makanya pakai rumusnya tadi, mampu beli, belum mampu jangan kemakan, jangan bermudah-mudah dan tadi ya kalimat-kalimat yang mohon maaf ya jemaah, kalimatnya gini ya, duh kalau nggak ngutang mah nggak bakalan punya. Ya, duh kalau nggak ngutang mah nggak bakal punya. Itu sama dengan berburuk sangka kepada, pantesan nggak punya beneran. Soalnya mentalnya itu sudah salah duluan, udah keliru duluan. Mindsetnya udah keliru duluan. Kan tadi Nabi bilang kan, kata Nabi, Allah berfirman, Ana inda zanni abdi bi. Allah sesuai prasangka hambanya kepada Allah. Fa'in khair fa khair. Kalau kamu sangka baik, kamu dapat yang lebih baik. Ingat nggak? Terus bilang apa beliau? Fa'in syar fa syar. Tapi kalau kamu berprasangka buruk sama Allah, yang datang juga yang buruk. Makanya tadi bilang, kalau nggak ngutang nggak punya, beneran nggak mungkin bisa kalau nggak. Soalnya dia prasangka buruk sama Allah. Dan Allah tuh paling benci sama hamba yang berburuk sangka kepada Allah, karena sama dengan dia sedang berputus asa kepada Allah. Padahal gak boleh putus asa, kecuali putus asa itu hanya boleh bagi orang-orang yang kufur. Syaratnya putus asa cuma satu, kufur. Orang beriman gak boleh putus asa. Orang beriman baik sangka sama Allah. Maka orang mungkin bilang, gak mungkin po, lu mah ngontrak terus saya po. Nggak mungkin po, lu mah miskin aja. Nggak, kita punya Allah yang maha kaya. Tugasnya kita berbaik sangka. Allah gue maha kaya, masa iya Allah izinkan saya sama suami ngontrak mulu? Kan nggak mungkin. Bismillah, akan ada masanya nanti pelan-pelan punya gubuk-gubukan sendiri, pelan-pelan. Tapi harga di Jakarta tuh nggak masuk akal Pak Ustadz. Harga di Jakarta mah udah mahal-mahal. Tenang aja, kemarin kan udah belajar. Ingat gak? Innama amruhu idza ayyakula lahu. Kan kita udah hafal ayatnya, kenapa nggak diamalin sih jamaah? Kita tahu, kenapa nggak dipraktekin sih jamaah? Allah punya kun fayakun. Terus kenapa kita nggak yakin? Allah maha kaya, Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah maha lembut, Allah maha memudahkan, Allah maha memungkinkan. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil itu cuma untuk catat jadiin status. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil itu hanya bagi manusia. Untuk kita mustahil, untuk Allah kan? Innahu ala kulli syai'in qadir. Kun
Jadi belajar ayat itu jemaah. Kan kita ngaji ini bukan tafsir ya. Saya lebih, walaupun yang kita bawakan tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Thabari, nukilan-nukilan Sayyidina Abdullah bin Abbas, pakar tafsir terbaik dunia. Tapi saya lebih suka nyebutnya tuh kita bukan lagi belajar tafsir, tapi kita tadabbur lagi tadabbur. Tadabbur itu mengkaji, mempelajari. Oh tahu ya ada kun fayakun, terus kita berusaha ngamalin. Iya, kan percuma ada ilmu tapi nggak diamalin. Ilmu itu harus lahir jadi amal. IA. Rumusnya ilmu amal, ilmu diulang terus IA. Ilmu amal. Pokoknya ntar mah pulang sampai Koja, Jakarta Utara, bismillah harus diamalkan. Dapat dari sini pokoknya kun fayakun, harus yakin sama Allah, gak boleh ragu sama Allah, gak boleh menghina Allah dengan bilang tadi. Itu sama dengan hina Allah loh jemaah. Duh kalau gak ngutang gak bakalan punya. Itu mah hina Allah, berarti kita ngeremehin Allah mah gak mungkin bisa bantu saya, mana kun fayakun yang gak ada. Itu ngeremehin, jangan dong. Masa iya kita yang selama ini dari kecil udah beriman. Ada mu'alaf di sini? Gak ada. Berarti kan udah dari kecil beriman kan? Orang Jakarta bilang udah dari orok beriman. Ya masa iya jemaah nggak yakin sama Allah, buruk sangka sama Allah? Jangan. Rumusnya pakai tadi, mampu beli. Kalau belum mampu sabar. Jangan kemakan, jangan mudah-mudah pokoknya kalau nggak kepepet betul urusannya sama nyawa, jangan bermudah-mudah membuka pintu hutang. Karena disebut darurat, jangan dikit-dikit bilang darurat, nggak punya ini, harus ini, ngutang dulu deh. Jangan jemaah. Sabar dulu. Kalau emang ada yang bisa dijual, perlahan dilepas dulu, dijual, nanti pelan-pelan Allah mudahkan insya Allah. Begitu ya jemaah. Mampu? Belum mampu? Jangan kemakan, jangan mudah-mudah, dan mudah-mudah berhutang. Puyeng ntar, mikirin cicilan, mikirin ini itu, puyeng. Udah hidup. Ingat ya rumus kemarin ya, sedekah itu nggak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Itu jamaah. Barakallahu fikum. Kalau dalam Islam itu bukan nabung pangkal kaya. Kalau dalam Islam itu sedekah pangkal. Karena kata Nabi, mana qasat malun min sedekah. Kalau kamu sedekah, hartamu mah nggak bakalan dikurangin sama Allah, tapi bal yazdad, tapi bertambah. Jadi memang kita nih harus yuk, kalau pengen pelan-pelan dimudahkan, sedekahlah, wabil khusus terutama sedekah di waktu subuh, rutin aja. Kalau bisa mah jamaah setiap subuh rutin gitu ya, sedekah semampunya. Mampunya 1.000 ya silakan, mampunya rutinan 10.000 ya silakan, mampunya rutin tiap subuh gocap silakan, cepet silakan, lebih besar, lebih bagus, dan ikhlas. Sedekah itu nggak apa-apa banyak dan harus banyak dan harus ikhlas semampunya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi biladil muslimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.